Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman madrasah, kembali lagi bersama kita di Madrasah Putri Has. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan salah satu siswi Madrasah Tahdhibul Mutsaqofin Putri. Tentunya di sini udah ada Mbak Arika. Halo Mbak Arika, Assalamualaikum. Halo Mbak Titi, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Arika dari mana nih kalau boleh tahu? Ya, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Arika Destiadi. Saya itu alamatnya di Jatinegara, Jakarta Timur. Dan sini saya mondok, kebetulan saya MTS, MA itu di Pondok Pesantren Has Kempek, dan kebetulan saya juga melanjutkan kuliah di Stikes Has Kempek sambil mengabdi juga. Wow, berarti udah berapa tahun ini Mbak Arika nih? Sejauh ini berarti kalau misalkan dihitung dari MTS itu udah 8 tahun. Hampir 8 tahun ya? Ya, hampir 8 tahun. Masih betah di pondoknya? Alhamdulillah nih Mbak Arika. Alhamdulillah ya Mbak Arika, berarti banyak banget dong kegiatannya ya. Tapi emang kehidupan di pondok tuh emang penuh warna banget gak sih? Sangat penuh warna. Kayak kita kan harus mengaji juga, terus juga kejar-kejaran dengan tugas kuliah. Kan sekarang kuliahnya di kesehatan ya? Iya, kesehatan, kebetulan sangat padat kalau kesehatan itu. Nah, terus juga belum lagi kayak kegiatan harian, kayak hal kecil aja, contohnya ngantri mandi atau piket kola, itu kan benar-benar benar-benar menguras energi kita dong kan. Capek juga, terus juga emosi juga naik turun. Iya, benar banget ya Mbak Titi. Jadi kita kan memang intinya itu makhluk sosial ya. Jadi kita sering berinteraksi tentunya ya dengan teman-teman kita ataupun orang-orang yang lain ya. Iya, betul. Dimana pasti itu akan timbul entah itu sengaja atau tidak disengaja yang memang membuat emosi kita tersulut ya kan. Benar banget. Dan ada orang yang memang bisa mengendalikan emosinya dan juga tidak bisa mengendalikan emosinya ya. Dan di sini itu yang akan kita bahas itu adalah tentang bagaimana cara kita mengendalikan emosi tersebut ya kan. Iya, betul banget nih. Ya, jadi kan sekarang kita akan mengupas tuntas ya suatu hadis yang ada di kitab Riyadhus Shalihin, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang bunyinya itu la taghdab. Mungkin Mbak Rika bisa menjelaskan lebih lanjut terkait hadis tersebut? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faradda miraran qala la taghdab. Yang artinya di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis Nabi SAW di mana saat itu ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi yang diminta untuk Nabi itu menasihati dia. Nah, tapi jawaban Nabi di situ hanyalah la taghdab, artinya jangan marah. Nah, namun seorang laki-laki tersebut itu terus mengulangi permintaannya tersebut, tadi yang ingin dinasihati. Tapi Nabi di situ tetap menjawab la taghdab, yang artinya jangan marah. Masya Allah ya. Tapi kalau misalkan dipikir-pikir nih ya, kan tadi sahabat bertanya berkali-kali kan, terus dijawab lagi sama nabinya la taghdab, berulang kali lagi. Nah, sebenarnya ada mana tersirat apa sih di dalam kata la taghdab itu sehingga Nabi menjawabnya berkali-kali dan juga bisa dijadikan pegangan hidup oleh seorang sahabat dan kaumnya gitu? Iya, pertanyaan yang bagus sekali ya, Mbak Tiara. Jadi di sini para ulama itu sebenarnya membahas seperti halnya ulama Ibnu Rajab Al-Hanbali, di mana beliau ini menjelaskan yang dimana ketika amarah itu yang dimaksud oleh Nabi yang dikatakan singkat tersebut itu sebenarnya mengandung banyak makna inti dari seluruh akhlak mulia. Nah, contohnya kayak apa tuh? Iya, jadi ketika kita marah itu amarah ini akan menimbulkan kunci utama dari kemaksiatan itu terbuka, seperti halnya nanti akan ada keburukan seperti halnya mencaci, ya kan, ghibah, bahkan ada yang sampai memutus tali silaturahmi. Oh iya, berarti sebenarnya Nabi Muhammad itu sedang membentengi kita dari kemaksiatan lainnya ya. Iya, benar sekali. Dan di sini sebenarnya para ulama juga menjelaskan ada dua ya. Yang pertama itu kita harus mencegah pemicunya. Yakni di sini kita harus melatih jiwa kita agar tidak mudah tersulut emosi. Dan yang kedua itu apabila emang emosinya itu sudah terjadi,
Ya kan? Di sini itu kita harus bisa menahan tindakan kita dan juga lisan kita agar tidak terjadi kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Wah, menarik sekali nih ya Mbak Rika. Tapi kalau misalkan kita tarik lagi nih ke ranah yang lebih luas, amarah itu kan bukan hanya tentang dosa ataupun pahala, ya kan ya? Benar Nah, sekali. kalau misalkan kita lihat nih dari sisi fisik dan psikologis, kira-kira apakah amarah itu dapat berdampak pada kedua hal itu juga, dan kira-kira bagaimana sih sisi sains dan psikologis tersebut memandang hal itu? Iya, jadi di sini sebagai anak kesehatan itu dipelajari ya tentunya dari sisi psikolog dan medisnya itu tentu ada di mana Oh, iya. ketika emang kita sedang terendam oleh emosi ya kan. Di sini ada hormon stres yang meningkat yakni hormon adrenalin dan juga hormon kortisol. Oke. Dan dua emosi ini itu bisa memicu detak jantung ini berdebar lebih kencang dan tekanan darah pun meningkat sehingga hormon yang berpikir secara rasional seperti prefrontal cortex di sini itu mati atau tidak bekerja karena terendam oleh emosi tersebut. Oh. Jadi kita tidak bisa berpikir secara rasional. Oh, pantes nih ya. Kita kan sering dengar kan kata jangan ambil keputusan di saat marah. Iya, kan? benar. Oh, Karena ternyata belum itu bisa. ya, karena emang tidak bisa berpikir secara Iya. rasional ya. Iya, iya, jadi benar sekali ya Mbak Tiara. Nah, di sini juga sebenarnya itu ada hikmah dalam ungkapan bahasa Arab yang berbunyi awaluhu junuun wa akhiruhu nadam, di mana awal dari amarah itu adalah kegilaan dan akhir dari amarah tersebut itu adalah penyesalan. Jadi memang benar yang tadi dikatakan oleh Mbak Tiara, ketika orang itu sudah marah dan pasti akhirnya itu dia itu akan menyesal. Wah, luar biasa sekali nih uraian yang tadi disampaikan oleh Mbak Arika. Tapi nih ya Mbak, kan kadang rasa kesel, rasa marah itu kan datangnya refleks ya. Iya, benar. Nah, ketika kita itu sedang amarah sedang naik nih, di dada ini udah panas, sesek gitu ya. Kemudian Islam itu punya SOP gak sih atau langkah yang praktis untuk menetralkan amarah tersebut? Iya benar. Jadi beruntungnya kita itu adalah di dalam Islam kita itu diajarkan ya kan. Nah yang pertama itu Islam itu sangat komprehensif. Yang pertama itu adalah ta'awuz ya kan. Di sini ketika kita membaca ta'awuz di sini kan berarti kan kita meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan ya Iya, kan. betul. Nah, selanjutnya ketika memang setelah membaca ta'awuz itu kita masih marah, nah di sini kita juga dianjurkan untuk diam, ya kan? Berarti diam di sini maksud itu diam melakukan aktivitas ataupun berbicara dengan orang lain. Karena ketika kita tidak diam, takutnya dikhawatirkan ketika kita berbicara itu akan menyinggung, Menyakiti orang lain lagi Iya, ya, benar, jadi kan- menyinggung perasaan orang, Iya, ya kan? betul. Dan ketika memang ketika kita sudah diam tapi tetap emosi itu tetap masih ada, di sini kita juga sebenarnya dianjurkan untuk melakukan perubahan atau pergerakan fisik. Misalkan ya dari kita berdiri itu kita dianjurkan untuk duduk. Oh iya. Nah, ketika kita dalam keadaan duduk kita dianjurkan untuk berbaring. Nah, jika dengan cara tersebut ternyata memang masih kita marah, maka kita juga diperkenankan untuk mengambil air wudhu, gitu. Karena kan amarah di sini kan api ya. Iya, Ketika betul, kita betul. berwudhu, ini kan kita akan membasuh atau menghilangkan api amarah tersebut. Oh iya iya, berarti harus berurutan gitu atau Ya, memang sebenarnya harus berurutan gitu kan dari hal yang cara yang kita mudah sehingga kita melakukan pergerakan seperti wudhu. Oke oke baik. Wow, menarik sekali itu ya caranya ya. Caranya sederhana tapi dampaknya memang sangat besar. Benar sekali. Nah, ada satu lagi pertanyaan nih, Mbak Rika. Ya, boleh, Mbak. Tadi kan diungkapkan hadis yang berbunyi la taghdab, yang artinya jangan marah. Sedangkan kalimat jangan itu adalah kalimat larangan. Nah, apakah kita sebagai seorang manusia itu tidak boleh marah sama sekali atau gimana? Ya, benar sekali Mbak. Ini menurut aku adalah pertanyaan yang sangat krusial ya, karena kan tadi di hadis disebutkan bahwa jangan marah ya. Nabi Iya, betul. menyebutkan jangan marah. Tapi di sini kan sebenarnya Allah itu telah menciptakan emosi ya. Di sini Allah juga menciptakan emosi, entah itu marah, sedih, senang, dan berarti amarah itu juga termasuk fitrahnya manusia. Iya, betul betul Kan? ya. Dan di sini itu sebenarnya marah yang dimaksud itu adalah marah yang tidak merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Berarti kita diperbolehkan marah. Berarti Oke. ada batas wajarnya.
ya kan? Oke, Dan alhamdulillah pembahasan kali ini sangat-sangat menarik sekali karena ternyata dari satu hadis yang pendek menyimpan banyak sekali makna ya. Benar. Dan tadi udah panjang lebar dijelaskan. Nah, sebelum kita tutup, ada nggak pesan untuk teman-teman semuanya dari Mbak Arika nih? Iya, dari hadis yang tadi kita udah bahas, saya sedikit menyimpulkan ya, bahwa sebenarnya itu orang yang hebat itu adalah bukan orang yang memang bisa mengalahkan orang lain, apalagi dengan amarah dan juga emosinya. Tapi orang yang hebat itu adalah dia yang mampu untuk mengendalikan hawa nafsu dan amarahnya. Wah, Gitu. iya sih ya. Kadang kan kita berpikir nih, kalau aku menang, kalau misalnya kita lagi Marah gitu kan, berdebat bisa terus mengalahkan, kita menang, Iya. terus kita merasa paling hebat ya. Ternyata Benar. bukan itu poinnya. Benar, Betul, tapi betul. adalah yang bisa mengendalikan amarahnya. Ya, oke. Ya, jadi semoga dari perbincangan kita pada hari ini kita bisa menjadi santri yang tidak hanya cerdas namun juga berakhlak mulia ya. Amin, teman-teman. amin ya robbal alamin. Amin. Terima kasih Mbak Rika atas perbincangan sama-sama, yang Mbak tadi Titi. udah kita bahas ya. Iya. Menarik banget ini pembahasannya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang udah setia mendengarkan. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang lainnya supaya Ilmunya terus bermanfaat ya. bermanfaat ya. Saya Mutiara Azhara Firdausi selaku host dan saya Rika Destiadi. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rika dari tadi di sini. Iya, nggak tahu. Maaf ya, aku agak telat sebenarnya.